Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Puspitasari dengan NIM 304022000145. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisa investasi optimal pada industri manufaktur dengan perspektif teori Markowitz. Dengan dosen pengampu, Bapak Profesor Haji Bejo Santoso. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian teori Markowitz atau yang biasa disebut dengan portofolio optimal. Teori Markowitz atau portofolio optimal merupakan konsep investasi yang bertujuan untuk membantu investor membangun portofolio yang optimal. Portofolio optimal di sini berarti sebuah kumpulan aset, yaitu berupa saham, properti, obligasi, dan lain-lain yang memberikan tingkat keuntungan atau return tertinggi untuk tingkat risiko tertentu. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu ada tujuan spesifik dari teori Markowitz. Nah, tujuannya sendiri itu ada satu, memaksimalkan return pada risiko tertentu. Investor ingin mencapai return yang maksimal untuk tingkat risiko tertentu. Teori ini membantu dalam menentukan portofolio yang memberikan imbal hasil terbaik sesuai dengan toleransi risiko investor. Yang kedua, ada meminimalkan risiko melalui diversifikasi. Dengan menyebarkan investasi ke berbagai aset yang tidak berkolerasi, risiko keseluruhan dapat dikurangi. Diversifikasi efektif mengurangi dampak negatif dan penurunan nilai satu aset pada portofolio secara keseluruhan. Nah, yang ketiga yaitu meminimalkan resiko tanpa mengorbankan return. Teori ini adalah menjaga potensi keuntungan yang memuaskan meskipun resiko telah diminimalkan. Nah, pembahasan selanjutnya ada manfaat dari teori Markowitz. Yang pertama ada diversifikasi resiko. Salah satu kontribusi terbesar dari teori Markowitz adalah pemahaman yang lebih baik tentang diversifikasi. Penyebaran investasi pada aset yang tidak berkolerasi sempurna membantu mengurangi resiko portofolio. Nah, yang kedua ada alokasi aset yang optimal. Teori ini membantu investor menentukan proporsi yang tepat untuk setiap aset dalam portofolio. Dengan menggunakan alat-alat analisis yang disediakan oleh teori ini, investor dapat mengoptimalkan alokasi aset berdasarkan tujuan investasi dan profil risiko mereka. Nah, yang ketiga ada decision making yang rasional. Teori Markowitz memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan investasi yang lebih rasional dan berbasis data. Investor dapat membandingkan berbagai alternatif investasi secara kuantitatif dan memilih portofolio yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Nah, yang keempat ada menciptakan efisien frontier. Efisien frontier menggambarkan kombinasi portofolio dengan resiko terendah untuk tingkat return tertentu. Investor dapat memilih portofolio yang berada di garis efisien frontier untuk mencapai efisien maksimum. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya ada konsep utama dalam teori Markowitz. Teori Markowitz memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk membangun portofolio investasi yang optimal. Konsep-konsep utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada diversifikasi, menyebarkan investasi ke berbagai aset untuk mengurangi resiko tanpa mengorbankan return. Yang kedua ada efisiensi portofolio. Efisiensi portofolio optimal memberikan return tertinggi untuk risiko tertentu atau risiko terendah untuk return tertentu terletak pada kurva efisien. Nah, yang ketiga ada rasio risiko dan pengembalian. Mengukur kinerja portofolio berdasarkan return per unit risiko untuk memilih kombinasi terbaik. Dan yang keempat ada korelasi antar aset. Diversifikasi efektif dicapai dengan memilih aset yang memiliki korelasi rendah untuk mengurangi resiko keseluruhan. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada implikasi dalam investasi. Teori Markowitz telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mengubah cara kita memandang investasi. Berikut adalah beberapa implikasi penting dalam teori ini.
Yang pertama yaitu ada Dasar Modern Portofolio Teori atau MPT. MPT mengintegrasikan konsep diversifikasi, efisiensi portofolio, dan rasio resiko return untuk membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih baik. Lalu yang kedua, ada investor rasional memilih portofolio pada efisien frontier. Investor rasional memilih portofolio di kurva efisien untuk memaksimalkan return dengan risiko minimal. Dan yang ketiga, ada risiko total tidak hanya bergantung pada volatilitas. Teori ini menyoroti bahwa risiko total portofolio tidak hanya ditentukan oleh volatilitas masing-masing aset, tetapi juga oleh korelasi antar aset. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada implikasi efisien frontier. Yang pertama ada optimalitas portofolio. Portofolio pada efisien frontier optimal karena tidak bisa meningkatkan return tanpa menambahkan resiko atau sebaliknya. Yang kedua, pengambilan keputusan investor. Investor agresif memilih resiko tinggi, sementara konservatif memilih resiko rendah. Efisien frontier memandu kombinasi aset optimal. Nah, yang ketiga, ada portofolio yang tidak efisien. Portofolio di bawah kurva efisien dianggap tidak optimal karena ada kombinasi lain dengan return lebih tinggi atau resiko lebih rendah. Diversifikasi dengan aset-aset tidak berkorelasi dapat meningkatkan efisiensi portofolio. Selanjutnya yaitu pentingnya efisien frontier dalam membantu investor. Nah, yang pertama yaitu harus memahami trade-off antara resiko dan pengembalian. Efisien frontier memvisualisasikan hubungan antara resiko dan return, membantu investor membuat keputusan rasional dengan mempertimbangkan resiko tambahan untuk peningkatan return tertentu. Nah, yang kedua, ada portofolio optimal, membantu menentukan portofolio yang menawarkan return tertinggi untuk resiko tertentu atau resiko terendah untuk return tertentu. Nah, investor dapat menyesuaikan pilihan portofolio sesuai profil resiko dan pengoptimalan diversifikasi aset. Nah, bisa kita lihat berikut merupakan data harga saham PT Kimia Farma pada periode 1 Agustus 2024 hingga 6 Desember 2024. Bisa dilihat bahwasanya di bulan Agustus, September, saham pada PT Kimia Farma ini cenderung mengalami peningkatan. Lalu di bulan November ke Desember cenderung mengalami penurunan. Lalu selanjutnya ada data harga saham PT Astra International pada periode 1 Agustus 2024 hingga 5 Desember 2024. Dapat dilihat bahwasanya harga saham PT Astra ini cenderung mengalami kenaikan dan penurunan harga yang bisa dibilang masih stabil ya, yaitu di angka 4.000 sekian hingga 5.000 sekian. Selanjutnya ada harga saham dari PT Indofood Sukses Makmur dengan periode 1 Agustus 2024 hingga 6 Desember 2024. Tidak beda jauh dengan harga saham Astra tadi ya, bahwasanya harga saham pada PT Indofood ini juga mengalami kenaikan dan penurunan harga yang masih bisa dibilang stabil, yaitu ada di angka 6.000 sekian hingga 7.000 sekian. Untuk selanjutnya ada harga saham PT Mayora Indah dengan pada periode 1 Agustus 2024 hingga 6 Desember 2024 tidak berbeda jauh dengan saham-saham yang lainnya, tetapi pada saham ini di awal bulan Agustus ini harganya sempat turun, lalu mengalami kenaikan secara berkala di bulan September hingga Oktober dan mengalami penurunan pelan-pelan pada bulan November hingga Desember. Nah, untuk selanjutnya ada data harga saham dari PT Unilever dengan pada periode 1 Agustus 2024 hingga 6 Desember 2024. Dapat dilihat juga dalam tabel ini bahwasanya harga PT Unilever ini
mengalami kenaikan dan penurunan harga yang bisa dibilang stabil juga, tapi pada periode bulan Desember ini lebih cenderung mengalami penurunan harga. Nah, dari data ke-5 harga saham pada industri manufaktur tadi yang telah saya sebutkan, direkaplah hasil return dan risk saham industri manufaktur. Yang pertama ada PT Kimia Farma dengan return 9,24 dengan risiko 9,68. Lalu yang kedua ada PT Astra International dengan return 1,31 dengan risk 2,02. Yang ketiga ada PT Indofood Sukses Makmur dengan return 1,59 dengan risk 12,35. Yang keempat ada PT Mayora Indah dengan return min 0,03 dengan risk 1,86. Yang kelima ada PT Unilever dengan return 1,58 dengan risk 15,51. PT Unilever ini termasuknya memiliki resiko yang lumayan tinggi ya. Nah, selanjutnya yaitu ada perhitungan sub rasio. Dapat dilihat pada gambar bahwasanya sub rasio itu memiliki rumus tersendiri, yaitu RP dikurangi RF dibagi standar deviasi atau resiko aset. Contohnya yaitu satu perhitungan pada yang pertama PT Kimia Farma, yaitu 9,24 dikurangi 4 dibagi 9,68. 9,24 yaitu sebagai return dikurangi 4 itu sebagai return obligasi pemerintah. Nah, dibagi 9,68. 9,68 itu sebagai resikonya atau risk. Hasilnya sama dengan 0,54. Lalu yang kedua ada Astra International yaitu 1,31 dikurangi 4 dibagi 2,02. Hasilnya sama dengan min 1,33. Yang ketiga ada PT Indofood yaitu 1,59 dikurangi 4 dibagi 12,35. Hasilnya sama dengan min 0,19. Yang keempat ada Mayora Indah dengan return min 0,03 dikurangi 4 dibagi 1,86. Hasilnya sama dengan min 2,16. Lalu yang kelima ada PT Unilever dengan 1,58 dibagi 4 dikurangi 4 dibagi 15,51. Hasilnya sama dengan min 0,16. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwasanya urutan saham yang paling optimal atau yang paling rekomendasi buat dijadikan investasi ke depannya yaitu ada PT Kimia Farma, Unilever, yang kedua ada Unilever, yang ketiga ada Indofood, yang keempat ada Astra International, dan yang terakhir ada Mayora. Nah, selanjutnya yaitu ada grafik risk dan return. Dapat dilihat pada gambar bahwasanya PT Kimia Farma menempati urutan paling tinggi atau dia termasuknya saham yang paling optimal untuk dijadikan investasi dengan skala 9,68,9,24. Lalu yang kedua ada Unilever dengan skala 15,51,1 dan 1,58. Lalu yang ketiga ada Indofood dengan skala 12,35 dan 1,59. Lalu yang keempat ada Astra dengan skala 2,02,1,31. Nah, yang terakhir ada Mayora dengan skala 1,86, min 0,03. Mayora merupakan saham yang berada pada garis resiko sehingga dia tidak rekomendasi buat dijadikan investasi atau tidak optimal untuk dijadikan investasi ke depannya.
Nah, dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dengan return yang hampir sama dan risiko lebih tinggi, maka Unilever ini didominasi oleh Indofood. Lalu titik saham yang berada di bawah garis merupakan saham yang tidak optimal, yaitu Mayora. Nah, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari pemaparan ini yaitu teori portofolio Markowitz adalah sebuah konsep dalam investasi yang bertujuan membantu investor membangun portofolio yang optimal. Teori ini menekankan pentingnya diversifikasi aset untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, properti. Investor dapat menciptakan portofolio yang memberikan return maksimal dengan risiko minimal. Konsep kunci dalam teori ini adalah efficient frontier, yaitu garis yang menggambarkan kombinasi portofolio yang memberikan return tertinggi untuk tingkat risiko tertentu, berdasarkan rekap return dan risk pada 5 saham yang telah dilakukan tadi. Berikut urutan data saham yang paling optimal. Yang pertama ada Kimia Farma, yang kedua ada Unilever, yang ketiga ada PT Indofood, yang keempat ada PT Astra International, dan yang terakhir ada PT Mayor. Cukup sekian pemaparan dari saya mengenai analisis investasi optimal pada industri manufaktur dengan perspektif teori Markowitz. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.